Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat berjumpa lagi dengan Pak Sugi dan dengan ketemu lagi dengan pelajaran informatika. Walaupun pelajarannya baru tapi sangat ditunggu-tunggu oleh anak-anakku semuanya. Baik anak-anakku semuanya, semoga anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat walafiat semuanya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu jaga kesehatan dan selalu menjaga jarak guna menghindari COVID-19. Baik anak-anakku, hari ini Pak Sugi akan menjelaskan masalah pengenalan sistem komputer. Apa sih itu sistem komputer? Mungkin anak-anakku sudah kenal semuanya komputer itu apa. Sudah pernah ada yang pegang komputer itu semacam laptop, atau mungkin CPU, atau mungkin desktop dan lain sebagainya. Sangat banyak sekali komputer itu. Di sini Pak Sugi akan lebih menjelaskan secara spesifik. Yang pertama adalah masalah sistem komputer. Sistem komputer atau komputer sistem terdiri dari perangkat keras hardware dan perangkat lunak software. Perangkat keras dan perangkat lunak harus bekerja bersama-sama membentuk suatu sistem, yaitu sistem komputer. Jadi antara perangkat lunak dan perangkat keras di dalam komputer itu harus bekerja sama. Kalau hanya sekedar perangkat lunaknya saja, maka komputer tidak bisa berjalan. Begitu juga dengan perangkat keras, juga nggak bisa berjalan kalau hanya sekedar perangkat keras saja. Nah, kemudian sistem perangkat keras komputer itu apa saja sih Pak Sugi? Nah, perangkat keras atau hardware sebagai sistem komputer juga mempunyai komponen. Nah, yang pertama adalah komponen alat masukan atau input device. Yang kedua komponen alat pemproses atau processing device. Yang ketiga komponen alat keluaran atau output device. Kemudian yang keempat ada komponen alat simpanan luar atau storage. Dan yang kelima adalah komponen pendukung. Dari perangkat keras ini mungkin anak-anakku bisa dipahami semuanya, atau mungkin ada yang masih bingung. Ada bahasa Inggris, input device, processing, output dan lain sebagainya. Nah, mungkin secara perlahan nanti Pak Sugi akan terangkan step by step ya. Nah, kemudian di sini ada yang namanya alat masukan. Pak Sugi terangkan dulu nih, masukan itu apa aja sih? Alat masukan itu ada alat masukan atau input device, yaitu alat yang digunakan untuk menerima masukan yang dapat berupa masukan data ataupun masukan program. Nah, kemudian ada beberapa alat masukan yang mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai alat masukan dan sekaligus sebagai alat keluaran atau output untuk menampilkan hasil. Jadi alat masukan itu bisa menghasilkan sebuah hasil. Salah satu contoh kalau anak-anak membuat tugas itu kan kadang mencetak ya. Nah, kemudian alat input output yang demikian itu disebut dengan terminal. Baik, lanjut ya. Kemudian lagi ada alat masukan dapat digolongkan ke dalam beberapa golongan. Yang pertama ada keyboard, dua ada pointing device, tiga ada scanner, empat ada sensor, yang kelima ada voice recognition. Nah, mungkin anak-anakku sudah familiar dengan yang namanya keyboard, scanner, sensor, tapi yang nomor 2 dan 5 mungkin belum familiar untuk mendengar secara langsung. Kalau keyboard, scanner, sensor mungkin anak-anak sudah banyak yang lihat ya, dan sudah banyak yang tahu lah. Pak Sugi hari ini akan lebih spesifik kepada alat masukan keyboard. Ya. Keyboard itu merupakan sebuah papan yang terdiri dari tombol-tombol untuk mengetikkan kalimat
dan simbol-simbol khusus lainnya pada komputer. Keyboard dalam bahasa Indonesia artinya papan tombol, jari atau papan tombol. Nah, ini papan tombol seperti kayu ya, tapi cuma ada tulisannya ya. Jadi ini yang namanya keyboard ya. Nah, bisa dipahami ya, sudah tahu semuanya ya, di hadapan anak-anakku kalau lagi praktek kan sudah pegang keyboard semuanya. Nah, kemudian secara fisik keyboard itu terdiri atas 5 bagian. Yang pertama, keyboard serial menggunakan DIN 5 mile dan biasanya digunakan pada komputer tipe AT lah. Kalau model keyboard yang semacam yang pertama ini digunakan pada masa-masa awal-awal Pak Suki masih bujang, udah lama sekali ini ya. Jadi sekarang sudah nggak keluar lagi tipe yang keyboard yang menggunakan tipe AT ini, karena menggunakan jarum seperti jarum pentul ya. Jadi kalau jarum pentul itu nanti ada yang melengkong ya atau patah, itu tidak bisa connect ke alat masukan. Kemudian lagi yang kedua ada keyboard PS2, biasanya digunakan pada komputer ATX, dan saat ini yang paling banyak dipergunakan pemasangan keyboard tipe ini harus dilaksanakan secara cermat, sebab port yang dimiliki sama dengan port untuk mouse. Lah, disinilah kelemahan untuk port keyboard PS2 ini. Karena apa? Karena portnya itu berjajaran dengan port mouse. Kalau salah masuk, bisa-bisa jarum-jarum pentul itu bisa melewat. Kalau sudah melewat, otomatis tidak bisa digunakan lagi, dan harus hati-hati tidak boleh masuk kepada port mouse. Begitu juga port mouse tidak boleh masuk pada port yang untuk keyboard ya. Lah kalau PS ini, keyboard PS ini sudah jarang digunakan, walaupun masih ada ya dijual, tapi sudah banyak tidak dipergunakan karena ribetnya itu. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Kemudian yang ketiga itu ada keyboard wireless. Nah, ini kalau keyboard wireless ini tidak menggunakan kabel, tapi lebih menggunakan kepada infrared atau inframerah yang dihubungkan di port USB atau pada port CPU. Nah, ini lebih mudah dan lebih gampang digunakan ini kalau port ini, dan sangat keren menurut Pak Suki ini. Nah, kemudian yang keempat ini ada keyboard USB. Lah ini kalau keyboard USB ini anak-anak kalau lagi praktek semuanya sudah menggunakan keyboard USB. Apalagi USB itu sudah familiar sekali di telinga anak-anak ya. Sudah banyak mendengar, oh ya keyboard USB kayak gini Pak. Oh iya betul. Yang ada lempengannya itu namanya keyboard USB ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah ada yang namanya keyboard virtual. Lah ini mungkin anak-anakku masih asing ya mendengar keyboard virtual. Keyboard virtual itu apa sih? Nah ini, yaitu adalah salah satu fitur untuk program komputer atau program itu sendiri yang dapat berperan virtual sebagai kontrol. Jadi seperti film-film animasi itu loh anak-anak ya. Lah sekarang sudah ada memang, tapi harganya masih mahal. Lah nanti pas zamannya anak-anak nanti sudah pada dewasa, hampir bisa jadi nanti semuanya pakai keyboard virtual. Demikian penjelasan dari Pak Suki, semoga saja bisa bermanfaat buat anak-anak itu semuanya. Saya akhiri, nanti tugasnya untuk minggu besok kita mencoba untuk merangkum lagi masalah alat masukan yang lainnya, dan insya Allah kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang dikirimkan lewat Pak Suki, insya Allah langsung tak jawab semuanya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.